Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1793 Gelombang yang meningkat. Masing-masing dari 4 kekuatan tersebut sangat kuat dan memiliki fondasi yang tidak dapat diduga. Betapa menakutkannya jika keempat kekuatan itu bergabung. Tak satu pun dari pasukan berani mengatakan bahwa mereka bisa menghentikannya sendirian. Akankah Istana Phoenix atau Sekte Gajah Surgawi mengambil risiko berperang dengan 4 kekuatan besar untuk melindungi Luming? Jawabannya mungkin tidak. Bagaimanapun, Roh Phoenix dan Long Chen hanyalah junior. Mereka tidak bisa mewakili para petinggi Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa, para ahli tingkat kaisar. Akankah mereka melindungi Luming dan mengambil risiko berperang dengan 4 kekuatan besar? Kali ini, kalian berdua tidak membunuh siapapun, jadi keempat kekuatan tidak punya alasan untuk berurusan denganmu. Anda bisa kembali dulu. Akulah yang membunuh mereka, jadi mereka hanya bisa menemukanku. Tapi jangan khawatir, saya punya cara untuk menghindari pengejaran 4 kekuatan. Kata Luming. Dia memiliki teknik nafas surgawi. Kecuali jika seorang ahli tingkat kaisar berdiri di depannya dan dengan hati-hati memandangnya, tidak mungkin mereka bisa mengenalinya. Tapi, ini masih terlalu berbahaya. Huang Ling masih khawatir. Kalian harus segera pergi. Jika Anda terlambat, pihak lain akan menyusul. 11 berangkat duluan. Dengan itu, sosok Luming berkedip dan dia pergi dengan kecepatan tinggi. Dia kemudian meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat ini. Huang Ling dan Long Chen tidak punya pilihan selain kembali ke sekte masing-masing. Luming dan gelembung-gelembung itu tidak terbang lama sebelum berhenti. Gelembung, Anda masuk ke diagram gunung dan sungai terlebih dahulu. Kata Luming. Ya, saudara Luming. Kamu harus hati-hati, riang gembira. Gelembung berseru sebelum memasuki diagram gunung dan sungai. Tubuh dan penampilan Luming mulai berubah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang pemuda berkulit gelap. Bahkan auranya pun berubah. Dia telah menjadi orang yang sangat berbeda. Teknik nafas surgawi mirip dengan teknik nafas ilusi, tetapi lebih kuat dan misterius. Setelah mengubah penampilannya, Luming mengubah arahnya dan terbang menuju pertukaran 1000 roh. Itu benar, dia ingin kembali ke pertukaran 1000 roh. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. 4 faksi besar tidak akan pernah mengharapkan Luming untuk kembali ke pertukaran 1000 roh. Terlebih lagi, ada banyak orang dalam pertukaran 1000 roh. Jika dia berbaur dengan orang banyak, pihak lain tidak akan bisa menemukannya. Pada saat ini, suara-suara marah datang dari keluarga Wan, Istana Burung Surgawi, Menara Serigala Surgawi, dan Sekte Ekstrim Ungu. Tutup tanah suci bulan kuno dan temukan Luming. Setelah itu, keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dari 4 kekuatan keluar dan terbang ke segala arah tanah suci bulan kuno. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Pada saat ini, tanah suci bulan kuno terguncang. 4 faksi besar sangat marah, dan tanah suci bulan kuno akan membuat gelombang. Berita tentang apa yang terjadi pada pertukaran 10.000 roh dengan cepat menyebar ke seluruh tanah suci bulan kuno. Banyak orang yang terkejut dengan keberanian Luming. Dalam pertukaran 1000 roh yang dilakukan oleh 4 kekuatan, dia membunuh lebih dari selusin jenius dan orang suci tertinggi dari 4 kekuatan. Benar-benar berani. Akan aneh jika keempat kekuatan itu tidak marah. Saat pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan besar bergegas keluar, Luming telah kembali ke pertukaran 1000 roh. Dia berjalan dengan angkuh di jalanan. Tidak ada yang tahu bahwa dialah yang menyebabkan keributan di Guyue. Tidak ada yang menyangka Luming akan benar-benar kembali. Luming menemukan penginapan untuk ditinggali. Dia kemudian memasuki kamarnya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di puncak gunung, Sue Ningxin sedang duduk di sana. Kakak senior, Luming datang ke sisi Sue Ningxin. Adik kecil, mata Sue Ningxin berbinar saat melihat Luming. Kemudian, dia tampak khawatir dan berkata, "Adik, kamu terlalu impulsif. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari benua Azure, tapi sekarang kamu berada dalam bahaya lagi." "Tidak apa-apa, mereka tidak dapat menemukan saya. Kakak senior, kamu baik-baik saja?" Luming bertanya. Ada bekas cambuk di tubuh Sue Ningxin. Jelas sekali dia sedikit menderita. Mata Luming menjadi dingin lagi. "Aku baik-baik saja,
ini hanya luka luar. Sue Ningxin menggelengkan kepalanya. Kakak senior, aku akan membantumu melepaskan segel ini dulu, kata Lu Ming. Kemudian, tanda padat menyebar dari telapak tangannya dan menutupi cincin di pergelangan tangan Sue Ningxin. Cincin jenis ini dipadatkan dengan bahan dan teknik khusus. Itu bisa menyegel kultivasi seseorang dan sangat ajaib. Namun, hukum susunan Lu Ming dapat menyegel sebagian darinya. Akan lebih mudah untuk membalikkan segel pada cincin dan merusaknya nanti. Kemudian, dia mematahkan cincin lainnya di tubuh Sue Ningxin satu persatu. Segera setelah cincin itu rusak, tingkat kultivasi Sue Ningxin dipulihkan. Segera setelah tingkat kultivasinya pulih, lukanya pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, luka di tubuh Sue Ningxin menghilang. Kakak senior, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh 4 kekuatan besar? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia telah mendengar dari Zi Feng bahwa Master Lembah Naga Es telah membawa Xiang-Xiang, Tian Cui, dan Sue Ningxin untuk melarikan diri. Sekarang Sue Ningxin telah ditangkap, bagaimana dengan Xiang-Xiang dan yang lainnya? Lu Ming tidak bisa tidak khawatir. Ketika pemujaan roh jahat menyerang Lembah Dewa Naga, penguasa Lembah Naga Es melihat peluang itu dan bergegas keluar bersamaku, Tian Cui, dan Xiang-Xiang. Namun, kami masih ditemukan oleh pemuja roh jahat. Mereka mengejar kami sepanjang jalan dan kami melarikan diri ke pegunungan awan laut. Sayangnya, kami kurang beruntung dan bertemu dengan binatang buas yang kuat di pegunungan awan laut. Setelah itu, saya dipisahkan dari Valley Master dan yang lainnya. Aku bergegas keluar dari pegunungan awan laut sendirian. Awalnya aku berpikir bahwa Tanah Suci Bulan Kuno akan meminta bantuan dari kekuatan yang kuat, namun aku tidak menyangka bahwa sebelum aku mencapai Tanah Suci Bulan Kuno, aku akan bertemu dengan orang-orang dari 10.000 pertukaran roh. Ketika mereka melihat saya, mereka tidak berkata apa-apa dan menangkap saya. Belakangan, mereka membawaku ke sini untuk dijual sebagai budak. Sue Ningxin menjelaskan. 4 kekuatan besar. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Sue Ningxin pasti sangat menderita selama periode ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiang-Xiang, Master Lembah, dan yang lainnya. Aku ingin tahu di mana dia. Lu Ming masih sedikit khawatir. Kemudian, Lu Ming dan Sue Ningxin mengobrol sebentar sebelum dia meninggalkan diagram gunung dan sungai dan menyuruhnya beristirahat. Setelah Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai, dia pergi ke restoran dan memesan makanan dan anggur. Dia juga menanyakan beberapa informasi. Benar saja, ribuan pertukaran roh sedang mendiskusikan Lu Ming. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di langit, sesosok tubuh melesat lewat, membawa serta angin kencang yang menakutkan. 4 kekuatan besar benar-benar telah bergerak. Itu sudah pasti. Lu Ming membunuh lebih dari 10 teladan dari 4 kekuatan utama dan menyebabkan keributan di bursa. Dia menamparkan wajah 4 kekuatan besar. Tidak heran mereka marah. Itu benar. Diintimidasi oleh junior sejauh ini, jika mereka tidak menjatuhkan Lu Ming, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Tanah Suci Bulan Kuno di masa depan? Ngomong-ngomong, Lu Ming ini sangat berani. Aku khawatir dia dalam bahaya kali ini. Dengan keluarnya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Bahkan Istana Phoenix tidak bisa melindunginya. Lu Ming mendengar banyak diskusi di restoran. Bas. Saat ini, fluktuasi mengerikan datang dari langit. Ki yang sangat menakutkan menyebar dari langit, seolah-olah seluruh dunia sedang menekan, menyebabkan wajah semua orang berubah. Pakar tingkat kaisar. Seseorang berseru. Bab 1794 Kaisar bela diri mengambil tindakan. Tekanan di langit menekan seperti gelombang, membuat ekspresi semua orang berubah. Itu adalah tekanan kaisar, tekanan dari kaisar bela diri. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Dia mengedarkan teknik nafas surgawi dengan sekuat tenaga, tetapi tidak sedikit pun aura aslinya merembes keluar. Pada saat berikutnya, dia merasakan perasaan spiritual yang menakutkan melewatinya. Namun tidak berhenti dan pada saat berikutnya menyapu ke tempat lain. Lu Ming menghela nafas lega. Tampaknya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak mengenalinya. Ada begitu banyak orang dalam pertukaran roh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ahli peringkat kaisar hanya perlu mengarahkan pandangannya ke arah mereka untuk melihat teknik nafas surgawi miliknya. Di langit, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Dalam pertukaran 1000 roh, banyak orang mendongak,
tetapi mereka tidak dapat melihat wajah pria itu dengan jelas. Seolah-olah ada dunia di sekelilingnya yang menghalangi pandangan mereka. Pada saat ini, orang tersebut mengerutkan kening dan menarik kembali kesadaran spiritualnya. Dia bergumam, sepertinya tidak ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, sosok itu menghilang. Tekanan mengerikan juga hilang. Semua orang dalam pertukaran 1000 roh merasakan hati mereka rileks. Kaisar bela diri terlalu kuat. Bahkan posisi kaisar kecil yang paling rendah pun sangat menakutkan dan memiliki umur yang tak ada habisnya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan dapat membunuh jutaan orang hanya dengan satu pikiran. Seperti yang diharapkan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar telah dimobilisasi. Lu Ming tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Apakah menurutmu Lu Ming bersembunyi di Istana Phoenix atau di Sekte Gajah Surgawi? Tidak ada gunanya bahkan jika dia bersembunyi di Istana Phoenix atau Sekte Gajah Dewa. Kedua sekte ini tidak bisa melindunginya. Segera setelah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pergi, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan diskusi lagi. Namun, Lu Ming hanya makan dan minum dengan tenang. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya. Pada saat ini, di luar Istana Phoenix, beberapa sosok menakutkan turun. Setiap sosok memancarkan aura yang menakutkan. Itu semua adalah kekuatan kaisar. Beberapa ahli tingkat kaisar turun ke Istana Phoenix pada saat yang bersamaan. Pakar tingkat kaisar, hampir semua orang di Istana Phoenix merasa khawatir. Satu demi satu sosok terbang keluar dan memandang para ahli tingkat kaisar di langit dengan ekspresi muram. Bolehkah saya tahu mengapa kalian semua datang ke Istana Phoenix saya pada saat yang sama? Sebuah suara terdengar. Kemudian, seorang wanita berpakaian istana melangkah keluar dan muncul di langit di atas Istana Phoenix. Orang ini adalah Istana Master of Phoenix Palace. Phoenix Palace Master, kami di sini untuk membawa seseorang kembali. Tolong serahkan Lu Ming. Salah satu dari mereka berkata dari langit. Auranya sangat tajam. Ki dari senjata tempur menyapu langit, berubah menjadi senjata ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming tidak ada di Istana Phoenix. Kata Tuan Istana. Tidak di sini. Tuan Istana Phoenix, jangan lindungi Lu Ming. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak bisa. Tokoh lain berbicara. Pada saat ini, auranya sangat ganas dan ganas, seperti binatang buas yang tiada taranya. Orang ini adalah ahli menara Skywolf tingkat kaisar. Saya sudah mengatakan bahwa Lu Ming tidak ada di Istana Phoenix. Saya bisa menggunakan nama Master Istana Phoenix sebagai jaminan. Kata Tuan Istana. Di langit, beberapa makhluk kuat mengerutkan kening. Karena penguasa Istana Phoenix berkata demikian, kemungkinan besar Lu Ming tidak ada. Murid Istana Phoenix, Huang Ling, membantu Lu Ming membunuh paragon dari 4 kekuatan utama. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tuan Istana Phoenix, serahkan Huang Ling. Kata penguasa bela diri keluarga Wan dengan dingin. Menggelikan. Suara Raja Istana Phoenix berubah dingin saat dia berkata, Feng Ling tidak membunuh siapapun dari 4 kekuatanmu. Apa hubungannya dengan dia? Tentu saja dia melakukannya. Dia membantu Lu Ming membunuh paragon dari 4 kekuatan utama. Kalau tidak, bagaimana Lu Ming bisa melakukannya sendirian? Dia harus membayar harganya dan dikuburkan bersama para jenius dari 4 kekuatan. Suara penguasa bela diri klan Wan terdengar lagi, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh sebuah lelucon. Saya sudah menyelidiki masalah ini. Alasan mengapa Huang Ling menyerang adalah karena para tetua dari 4 kekuatan besar menyerang mereka. Banyak orang dalam 10.000 pertukaran roh melihat ini. Dalam keadaan seperti itu, jika dia tidak menyerang, apakah dia akan membiarkan mereka membunuhnya? Kata Tuan Istana. Tuan Istana Phoenix, kamu tidak menyerahkannya. Suara Kaisar bela diri dari klan Wan berubah menjadi lebih dingin. Tidak, jika kamu ingin memulai perang dengan Istana Phoenix karena ini, aku akan menemanimu. Tuan Istana sangat mendominasi. Di langit, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar mengerutkan kening. Pada saat itu, memang benar generasi tua yang menyerang lebih dulu, dan Huang Ling serta yang lainnya melawan. Namun, pada saat itu, Huang Ling telah mencoba menghentikan generasi yang lebih tua, tetapi Kepala Istana Phoenix mengatakan bahwa itu untuk melindungi dirinya sendiri. Yang terpenting, Huang Ling tidak membunuh siapapun dari 4 kekuatan. Jika mereka memulai perang dengan Istana Phoenix karena hal ini, kekuatan lain mungkin akan ikut campur.
Ini karena Istana Phoenix juga memiliki pasukan sahabat. Namun, jika Luming ada di sini dan Istana Phoenix masih melindunginya, mereka akan punya alasan untuk mengambil tindakan dan kekuatan lain tidak akan bisa ikut campur. Faktanya, Luming telah mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia tidak datang ke Istana Phoenix. Di mana Huang Ling? Keluarkan dia. Aku ingin bertanya padanya tentang Luming. Kaisar bela diri dari klan Wan berkata dengan dingin. Aku di sini. Huang Ling melangkah keluar dan berdiri di udara. Bas. Penguasa bela diri klan Wan dan penguasa iblis menara Skywolf memandang ke arah Huang Ling. Tekanan yang mengerikan menekannya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia mundur dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Dengan lambaian tangannya, ketua istana melemparkan pancaran energi ke Feng Ling, mengisolasinya dari tekanan. Berbicara, di mana Luming? Suara penguasa bela diri klan Wan terdengar. Aku tidak tahu. Huang Ling menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu berani berbohong. Ayo pergi. Penguasa bela diri klan Wan berteriak memekakkan telinga, dan dunia bergemuruh. Wajah Huang Ling memucat, tapi dia tetap mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan berkata, jika kamu tidak tahu, maka kamu tidak tahu. Luming dan aku berpisah setelah kami meninggalkan pertukaran 1000 roh. Dengan kecerdasan Luming, dia secara alami tahu bahwa tidak ada gunanya datang ke Istana Phoenix, jadi dia pergi sendiri. Aku tidak percaya padamu. Aku akan mencari jiwamu untuk memastikannya. Suara dingin Kaisar bela diri keluarga Wan terdengar. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan sebuah tangan besar meraih Huang Ling. Cakar ini seperti dunianya sendiri, dan tidak mungkin untuk dihindari. Cukup. Dengan lambaian tangannya, seekor Phoenix terbang dan menghancurkan tangan besar itu. Seorang kaisar yang menyerang murid junior sungguh memalukan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Kata Tuan Istana. Pada saat yang sama, beberapa aura menakutkan keluar dari Istana Phoenix, dan kekuatan kaisar sangat besar. Penguasa bela diri keluarga Wan, menara serigala surgawi, dan Istana burung surgawi mengerutkan kening dan saling memandang. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kita akan melawan Istana Phoenix. Kata Kaisar bela diri dari klan Wan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan mengambil langkah maju, menghilang ke langit. Setelah itu, penguasa bela diri lainnya juga menghilang. Kembali ke gunung. Wajah Tuan Istana Phoenix tampak muram saat dia kembali ke Istana Phoenix bersama Feng Ling. Adegan yang sama juga terjadi di Sekte Gajah Dewa. Namun, Sekte Gajah Dewa bahkan lebih sombong. Tuan Long Chen adalah eksistensi yang menakutkan. Dia telah mengirim Kaisar bela diri terbang dengan satu pukulan. Para ahli dari 4 kekuatan hanya bisa mundur. Luming bukan anggota Sekte Gajah Dewa, jadi tidak pantas bagi mereka untuk mengambil tindakan. Namun, setelah itu, 4 kekuatan besar mengirimkan pembudidaya yang lebih kuat untuk mencari Luming di seluruh suaka bulan kuno, tetapi tidak berhasil. Bab 1795, Kelahiran Istana Yan Eliksir yang Agung. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Dalam sebulan terakhir, Tanah Suci Bulan Kuno berada dalam keadaan kacau. Para ahli dari 4 kekuatan besar mencari secara ekstensif, tetapi Luming sepertinya menghilang begitu saja. Tidak peduli bagaimana 4 kekuatan utama mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Setelah sebulan, keempat kekuatan akhirnya tenang, seolah-olah mereka tahu tidak ada gunanya melanjutkan pencarian. Di sisi lain, Luming sedang berkultivasi dalam pertukaran 1000 roh. Di waktu luangnya, dia akan pergi berbelanja dan membeli beberapa harta karun. Dia menjalani kehidupan tanpa beban. Aku masih belum menerobos ke alam suci agung, tapi aku seharusnya sudah dekat. Aku bisa merasakan bahwa aku akan mencapai batas seorang suci yang cerdas. Ketika waktunya tepat, saya akan mampu menerobos secara alami. Luming berjalan di sepanjang jalan dan membeli beberapa ramuan spiritual dan beberapa tulang naga. Dia telah membeli beberapa tulang naga suci dan darah naga dalam pertukaran 1000 roh, tetapi tubuh rohnya tidak berevolusi setelah memurnikannya. Terlalu sulit bagi tubuh spiritual surgawi tingkat menengah untuk berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Bagaimanapun juga, tubuh spiritual surga tingkat tinggi adalah tubuh spiritual tingkat tertinggi. Luming membeli beberapa barang dan kembali ke penginapan untuk terus berkultivasi. Dalam sekejap mata,
1 bulan lagi telah berlalu. Dalam diagram gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila di pohon kuno pemahaman jalan. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari tubuhnya, dan kekuatan sainnya menyembur keluar seperti pilar udara, membubung ke langit. Di dalam dantiannya, kedua hati biksu itu berputar dengan liar, dan kekuatan biksu yang tak ada habisnya memancar keluar. Ledakan, aura di tubuh Lu Ming tiba-tiba melonjak. Orang bijak yang hebat, terobosan. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan tumpukan besar batu mentah bermutu tinggi muncul. Melahap, Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan mulai melahap energi batu kasar dan memurnikannya. Tubuh Lu Ming seperti lubang hitam. Ki asal yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi energi seinnya. Energi seinnya menjadi semakin kuat. Kedua hati biksunya menjadi semakin penuh dan bagaikan kristal, dan tekanan yang mereka pancarkan menjadi semakin kuat. Setelah beberapa jam, Lu Ming akhirnya berhenti melahap ki esensial. Aura di tubuhnya kemudian menjadi stabil. Saya akhirnya berhasil menembus alam suci yang agung. Lu Ming membuka matanya dan tersenyum. Setelah berhasil menembus alam Supreme Sein, kekuatannya meningkat drastis. Jika dia bertarung melawan para jenius seperti Wan Pingyang dan Su Tuo, dia bisa membunuh mereka dengan satu tamparan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Sekarang setelah aku menerobos ke alam suci agung, aku akan keluar dan melihat situasi di luar. Kata Sumo. Lu Ming merenung. Untuk menerobos ke dunia baru, tidak mungkin untuk tetap mengasingkan diri. Dia masih perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman untuk mencapai level berikutnya. Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan menuju keluar. Namun, saat Lu Ming melangkah keluar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang terbang keluar dari pertukaran 1000 roh. Pertukaran 1000 roh membuat banyak orang keluar masuk setiap hari, tetapi masih jarang melihat begitu banyak orang terbang bersama. Paman, ada apa? Lu Ming menarik seorang paman berwajah kuning berusia 50-an dan bertanya kepadanya dengan senyum jujur. Adik, kamu masih belum tahu kan? Aula obat mujarab Yan Agung kuno telah muncul. Kata paman berwajah kuning itu. Istana Yan Eliksir yang hebat. Lu Ming bingung. Kamu tidak tahu. Kata paman berwajah kuning itu. Paman, saya baru saja tiba di tanah suci bulan kuno belum lama ini. Saya belum pernah mendengar tentang istana ramuan Yan Agung. Mengapa aku tidak pergi bersamamu dan kamu bisa memberitahuku tentang hal itu? Lu Ming berkata dengan naif. Tidak apa-apa, ikut denganku. Kami akan berbicara sambil berjalan. Kata paman berwajah kuning itu. Keduanya naik ke udara dan mengikuti kerumunan ke arah tertentu. Dalam perjalanan, paman berwajah kuning itu menjelaskan semuanya kepada mereka. Di zaman kuno, Tanah Suci Guyue memiliki sekte yang terkenal di seluruh Gunung Yuan. Sekte ini adalah istana Yan Eliksir yang agung. Aula Yan Eliksir yang agung begitu terkenal bukan karena kekuatannya, namun karena keterampilan alkimianya. Dikatakan bahwa istana Yan Eliksir yang agung adalah sebuah sekte tunggal dan hanya memiliki sedikit orang, namun keterampilan alkimianya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kitab suci Dayan Eliksir di Aula Obat Mujarab Dayan dapat digunakan bersama dengan tungku obat mujarab Dayan untuk memurnikan semua jenis pil yang dapat merebut keberuntungan langit dan bumi. Misalnya, ia dapat secara langsung memadatkan hukum langit dan bumi serta menyempurnakan pil yang dapat memperbaiki hukum tersebut. Contoh lainnya adalah ia dapat memurnikan pil yang dapat mengembangkan tubuh roh. Teknik alkimia semacam ini bisa dikatakan luar biasa. Namun, di zaman kuno, Aula Grand Yan tiba-tiba menghilang dalam sehari. Bahkan gerbang utama Istana Agung Yan Eltkir telah menghilang. Kekuatan dan ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya hampir menjungkir balikan seluruh tanah suci bulan kuno, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Istana Yan Eliksir yang agung. Ada banyak dugaan tentang mengapa Istana Yan Eliksir yang agung menghilang dalam semalam. Beberapa orang mengatakan bahwa ada seorang ahli yang tak tertandingi yang mendambakan warisan Aula Yan Eliksir yang agung dan menghancurkannya, merampas kitab suci Yan Eliksir yang agung dan tungku Yan Eliksir yang agung. Namun banyak orang tidak mempercayai hal ini. Meskipun istana Yan Eliksir yang agung hanya memiliki satu murid, setiap generasi adalah seorang jenius terkemuka di dunia. Seiring bertambahnya usia setiap generasi, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Tidak mudah untuk menghancurkan istana Yan Eliksir yang agung.
Ada juga teori lain bahwa Aulayan Eliksir yang agung memiliki terlalu sedikit orang, dan pada akhirnya, warisannya dirusak, sehingga secara otomatis menjadi pengasingan. Bagaimanapun, ada pendapat yang berbeda, dan tidak ada yang memiliki jawaban yang seragam. Namun, kitab suci evolusi agung, jenis teknik alkimia yang merebut keberuntungan langit dan bumi, telah hilang. Baru-baru ini, terjadi anomali di bekas situs Istana Ramuan Dayan. Diduga Istana Ramuan Dayan akan segera muncul. Banyak orang pergi ke sana untuk mencoba peruntungan. Menurut catatan kuno, di setiap era besar, akan ada banyak orang jenius, raja, dan cendekiawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Reruntuhan dan berbagai warisan kuno itu juga akan muncul satu demi satu untuk mencari penerus. Sekarang mereka berada di era yang hebat, wajar jika aula ramuan Dayan muncul. Lu Ming diam-diam terkejut. Kitab suci ramuan evolusi hebat dapat secara langsung memadatkan hukum langit dan bumi untuk menyempurnakan ramuan. Ia bahkan dapat memurnikan ramuan yang dapat mengembangkan tubuh roh. Teknik alkimia semacam ini benar-benar menantang surga. Jika diperoleh dengan kekuatan yang kuat, berapa banyak orang jenius yang akan lahir. Lu Ming mengikuti paman berwajah kuning itu dan terbang jauh-jauh. Tidak lama kemudian, mereka melihat kekosongan di depan mereka dipenuhi orang. Mereka telah tiba di lokasi lama Aulayan Eliksir yang agung. Keduanya terbang ke kerumunan dan menemukan bahwa semua orang sedang melihat ke depan mereka. Mereka melihat sebuah bukit kecil di depan mereka. Bukit kecil itu tampak seperti tungku alkimia biasa. Ini adalah situs lama Istana Yan Eliksir yang agung. Kelihatannya sangat biasa dan tidak ada yang aneh dengannya. Bagaimana hal itu menarik begitu banyak orang ke sini? Lu Ming sangat terkejut. Itu di sini lagi. Saat ini, seseorang berbicara. Bas, bukit kecil itu tampak bergetar, lalu lingkaran cahaya hijau menyebar. Selain halo, ada wewangian. Itu adalah aroma pil. Wangi pil obat yang kuat. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bau obat menyerang hidungnya. Dia merasa segar dan nyaman. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bukit itu mengeluarkan aroma obat. Saat cahayanya menyebar, perlahan-lahan ia bertambah besar. Ya, bukit itu semakin membesar. Lu Ming tidak salah. Bukit itu menjadi lebih besar lagi. Setiap kali mengeluarkan halo, bukitnya akan semakin besar. Apakah Istana Yan Eliksir yang agung benar-benar akan muncul? Asteris. Koma titik titik. Sangat mungkin terjadi, namun belum sepenuhnya muncul. Kita harus menunggu. Beberapa orang sedang berdiskusi di sekitar. Lu Ming telah memperoleh banyak informasi berguna. Bab 1796, Pengumpulan Penguasa Bela Diri. Setelah setengah hari, ukuran bukit itu menjadi 2 kali lipat. Sebelumnya tingginya hanya beberapa puluh meter, tetapi sekarang tingginya 100 meter. Halo juga telah menghilang. Setelah halo menghilang, aroma pil eliksir juga perlahan memudar. Istana Yan Eliksir yang agung kemungkinan besar berada di bawah tanah. Lihat aku memecahkannya. Seorang pria kekar melangkah keluar. Dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Dia adalah seorang suci yang mutlak. Bas, telapak tangan orang ini seperti pisau. Saat dia menyerang, sinar pedang yang mengejutkan terbentuk dan menebas ke arah bukit, ingin membelahnya menjadi 2. Namun, saat pancaran pedang menghantam bukit, lingkaran cahaya muncul dari bukit. Di bawah cahaya ini, pancaran pedang itu langsung runtuh. Sosok kekar itu terkena cahaya dan tubuhnya bergetar hebat. Dia memuntahkan darah dan mundur. Wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seseorang mencibir. Ada begitu banyak orang di sini, termasuk banyak orang suci dan bahkan calon kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak mencoba sebelumnya, tetapi mereka semua terluka dan mundur. Itu sebabnya banyak orang menunggu di sini. Semua orang berpikir keras. Istana Ramuan Dayan kuno bukanlah masalah kecil. Tampaknya hampir mustahil bagi kekuatan eksternal untuk membukanya dengan sendirinya. Paman, terima kasih telah memimpin. Lu Ming berterima kasih pada paman berwajah kuning itu. Kemudian, dia pergi ke samping sendirian dan duduk bersila di puncak gunung, menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di sini. Sekilas langit hampir dipenuhi sosok manusia. Sesekali bukit itu bersinar dan membesar. Hari-hari berlalu, bukit itu semakin membesar. Setengah bulan kemudian, bukit itu telah tumbuh setinggi 100.000 kaki,
menjulang tinggi hingga ke awan. Dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti gunung surgawi. Dari kejauhan, tampak seperti tungku pil besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Dan ini bukanlah akhir. Gunung Tungku Pil masih terus berkembang, dan dari hari ke hari, akan tumbuh dengan selisih yang besar. Setengah bulan lagi berlalu, Lu Ming telah berada di sini selama sebulan. Gunung Tungku Alkimia telah mencapai ketinggian lebih dari 1 juta kaki. Itu seperti gunung dewa, menempati wilayah yang luas. Gunung Tungku Pil tidak lagi tumbuh. Saat ini, seseorang angkat bicara. Ini karena tumpukan tungku pil belum bertambah besar selama 3 hari. Mungkinkah tumpukan tungku pil telah muncul sepenuhnya? Banyak orang menatap ke depan dengan mata berapi-api. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari langit. Sosok ini diselimuti oleh cahaya surgawi yang menakutkan. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia berdiri tinggi di langit, tapi dia memberi ilusi kepada orang-orang seolah-olah ada dunia yang berdiri di sana. Tekanan yang mengejutkan membuat ekspresi semua orang berubah drastis, dan pernapasan mereka menjadi sedikit sulit. "Wu, Kaisar bela diri." Seseorang berkata, suaranya sangat mengganggu. Karakter dengan peringkat Kaisar telah muncul. Bagaimana mereka akan bersaing dengan Kaisar bela diri? Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah itu, satu demi satu sosok muncul di langit. Semua sosok ini memancarkan cahaya surgawi, seperti dewa. Seolah-olah ada dunia yang mengambang di sana. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Para ahli tingkat Kaisar memiliki hati orang suci yang diringkas menjadi sebuah dunia kecil dan memiliki kekuatan dunia. Hanya dengan berdiri di sana, mereka seperti sebuah dunia. Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar berdiri di langit. Mereka mendominasi area tersebut dan memberikan tekanan yang mengerikan. Namun, ini bukanlah akhir. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar terus meningkat. Pada akhirnya, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar muncul. Banyak orang terperangah. Sudah bertahun-tahun sejak begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar berkumpul. Jelas sekali bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar pun tidak bisa tetap tenang ketika istana Yan Eliksir yang agung muncul kali ini dan secara pribadi telah mengambil tindakan. Kemungkinan besar, semua kekuatan besar di Tanah Suci Bulan Kuno memiliki figur setingkat Kaisar. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari Tanah Suci Bulan Kuno. Lebih dari 20 ahli tingkat Kaisar berkumpul. Sungguh spektakuler. Kalian semua sudah keluar. Ayo pergi. Sebuah suara yang dalam datang dari langit. Itu bergema di dunia dan menyebabkan kehampaan bergemuruh. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dapat menciptakan dunia kecil, dan setiap gerakan yang mereka lakukan mengandung kekuatan dunia. Mereka dapat menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatan mereka tidak terbayangkan. Bahkan ketika mereka berbicara, jika mereka tidak menekannya, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika istana Yan Eliksir yang agung telah muncul? Sama denganmu. Di langit, beberapa suara terdengar. Di bawah, yang lain terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Karakter dengan peringkat Kaisar telah muncul. Jika mereka berani berbicara dan membuat marah salah satu karakter peringkat Kaisar, mereka akan mati dengan satu tamparan. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menyerang? Kata sosok jangkung dan tegap yang datang lebih dulu. Jangan terburu-buru. Seseorang berkata dengan acuh tak acuh. Kalian sungguh licik. Anda hanya menunggu orang lain untuk memimpin. Jika kamu tidak bergerak, maka lakukanlah. Sosok kekar itu berkata dengan suara menghina. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Gunung Tungku. Dalam sekejap, dia bergegas ke gunung dan tertutup awan. Bas! Pada saat ini, gunung itu bergetar, dan lingkaran cahaya menyebar, bergegas menuju sosok kekar itu. Buka! Suara gemuruh datang dari gunung. Kemudian, cahaya pedang yang mengejutkan melonjak ke langit, seolah-olah akan membelah dunia. Kekuatan pedang yang besar menyebabkan ekspresi semua orang di bawah level Kaisar berubah. Menghadapi kekuatan seperti itu, siapapun yang berada di bawah level Kaisar akan menjadi seperti semut, mudah dimusnahkan. Ini adalah kekuatan seorang ahli tingkat Kaisar. Itu adalah penguasa bela diri dari Sekte Pedang Hutan Belantara. Seseorang berbisik. Namun,
Hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Cahaya pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi tidak menghancurkan Halo. Saat Halo melintas, cahaya pedang pecah dan suara pedang bergema di seluruh dunia. Kemudian, sesosok tubuh kekar mundur dengan cepat keluar dari pegunungan. Cahaya surgawi di tubuhnya sedikit bergetar dan menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya. Namun, wajahnya pucat. Ada formasi menakutkan di gunung. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Suara dingin dan arogan terdengar. Kemudian, sosok yang diselimuti api emas keluar. Gan. Dengan memekik, sosok itu menjelma menjadi gagak emas berkaki 3. Itu sangat besar, seperti matahari di langit. Ini adalah ahli tingkat kaisar dari ras gagak emas berkaki 3. Kuat dan menakutkan. Gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan tubuh besarnya berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke gunung. Namun, hasilnya sama dengan penguasa bela diri dari Sekte Pedang Hutan Belantara. Dia juga dikirim terbang oleh Halo, yang membuatnya sangat tidak senang. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar lainnya juga mencoba, tetapi hasilnya sama. Mereka semua dikirim terbang. Saya menyarankan agar kita bergabung. Sulit untuk masuk sendirian. Suara dingin terdengar. Orang ini sangat menakutkan dan mengeluarkan aura yang sangat tajam. Sepertinya ada banyak senjata yang terbang di sekelilingnya, dan setiap senjata mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Orang ini adalah pakar tingkat kaisar dari klan Wan. Itu benar. Mari bekerja sama dan hancurkan formasi ini. Pakar tingkat kaisar lainnya mengangguk. Bab 1797 Krisis. Bang, bang, koma. Kemudian, 7 ahli tingkat kaisar keluar dan bergegas ke gunung. Bas. Gunung Tungkupil bergetar terus-menerus, dan sinar cahaya meledak. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar juga mulai bergerak. Seluruh area meledak dengan suara gemuruh yang menakutkan. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh dunia berguncang dengan hebat. Mundur, mundur. Mereka yang berada di bawah level kaisar semuanya mundur. Terlalu menakutkan ketika seorang ahli tingkat kaisar bergerak. Jika mereka terpengaruh sedikit saja, mereka pasti akan berakhir menjadi abu. Langit dan bumi bergetar. Pil Furnace Mountain memancarkan cahaya cemerlang yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Itu adalah cahaya Pilki, tapi bisa meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan sangat misterius. Terlebih lagi, guncangannya menjadi semakin intens, dan Gunung Tungku Alkimia menjadi sedikit ilusi, seolah-olah akan menembus langit kapan saja. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Dengan cepat, semua tokoh setingkat kaisar mundur dari gunung. Aku tidak bisa memaksa masuk. Kalau tidak, Pil Furnace Mountain ini akan menembus udara dan melarikan diri lagi. Seseorang berkata dengan cemberut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Seseorang bertanya. Tampaknya istana ramuan Yan Agung ini tidak menerima orang-orang berpangkat kaisar. Sepertinya aku hanya bisa mengirim orang dengan peringkat di bawah kaisar untuk mencoba. Seorang tokoh setingkat kaisar berbicara. Yang lain terdiam sejenak sebelum menganggukkan kepala. Tokoh berpangkat kaisar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika mereka semua menyerang, tumpukan tungkupil mungkin akan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat itu, mereka tidak dapat memperoleh apapun. Mereka hanya bisa mengirim orang-orang di bawah peringkat kaisar untuk mencoba. Setelah itu, tokoh-tokoh dengan peringkat kaisar ini mulai mengirimkan orang-orang dari kekuatan masing-masing yang berada di bawah peringkat kaisar. Pada awalnya, mereka mengirim calon kaisar, tetapi mereka semua diledakkan tanpa kecuali. Namun, kekuatan Halos jauh lebih lemah. Mereka hanya bisa meledakkan calon kaisar, tapi paling banter, mereka akan terluka. Kekuatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka berhadapan dengan ahli tingkat kaisar. Kalau tidak, dia bisa membunuh sekelompok calon kaisar dalam sekejap. Setelah itu, mengirim para biksu absolut masih sia-sia. Para kaisar sangat sabar dan perlahan-lahan mereka mengujinya. Akhirnya, mereka mendapatkannya. Hanya generasi muda di bawah usia 50 tahun yang bisa masuk, dan Halo adalah yang paling lemah. Beberapa orang jenius dapat menahannya sepenuhnya dan masuk dengan lancar. Segera, kekuatan besar mulai mengirimkan generasi muda mereka. Segera, semua teladan berkumpul di sini. Tidak hanya itu, selain surga favorit dari tanah suci bulan kuno,
ada juga banyak surga favorit dari pasukan peringkat kaisar biasa. Lu Ming juga bergaul dengan beberapa anak muda dan tidak menarik perhatian apapun. Kalian masuk. Temukan kesempatan untuk menghancurkan Istana Phoenix dan beberapa jenius Sekte Gajah Dewa, terutama Roh Phoenix dan Long Chen. Beberapa orang jenius dari klan Wan berdiri di samping para ahli klan Wan yang berperingkat kaisar. Pada saat ini, para ahli klan Wan berperingkat kaisar sedang mengirimkan pesan kepada mereka. Suara mereka sangat dingin. Ya, Tuan Kaisar bela diri. Para jenius dari klan Wan mengangguk. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi orang-orang dari Menara Sirius, Istana Burung Surgawi, dan Sekte Ziji. Jika mereka berani membunuh keajaiban keluarga Wan bersama Lu Ming, mereka pasti akan mati. Pakar tingkat kaisar dari klan Wan berbicara dengan dingin. Kilatan dingin melintas di mata paragon keluarga Wan. Pergi. Pakar tingkat kaisar dari klan Wan melambaikan tangannya. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Para elit keluarga Wan semuanya terbang menuju Gunung Tungkupil. Pada saat yang sama, para ahli kebanggaan surga dari kekuatan lain juga bergegas menuju gunung. Lu Ming bercampur dengan ahli kebanggaan surga dari pasukan tingkat kaisar biasa dan juga bergegas menuju gunung. Banyak jenius muda bergegas ke gunung, dan Gunung Tungkupil juga memancarkan lapisan cahaya. Namun, lingkaran cahaya ini jauh lebih lemah jika dibandingkan. Lu Ming hanya merasakan sedikit mati rasa di tubuhnya. Dia sepertinya mampu melawan kekuatan halo dengan sangat mudah. Namun, meski dia santai, tidak semua orang begitu santai. Beberapa pemuda dengan bakat dan kekuatan tempur yang lemah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tubuh mereka gemetar dan mereka mundur dengan cepat keluar dari pegunungan. Beberapa orang telah tersingkir bahkan sebelum mereka masuk. Ekspresi mereka jelek, tapi masih banyak orang yang menahan tekanan dan pergi ke kedalaman gunung. Tidak lama kemudian, mereka memasuki gunung dan menghilang ke dalam awan dan kabut, menghilang dari pandangan orang luar. Siapa yang akan mendapatkan warisan Istana Ramuan Dayan? Semua orang merenung dan memperlihatkan ekspresi antisipasi saat mereka menunggu dengan tenang. Gunung Tungku Alkimia menempati area yang luas. Setelah Lu Ming dan yang lainnya masuk, mereka dikelilingi oleh kabut putih dan penglihatan mereka tidak terlalu bagus. Gunung Tungku Alkimia masih sangat jauh dari mereka. Semua orang memperlihatkan sosok mereka dan melompat menjauh, menghilang ke dalam awan luas. Lu Ming juga berlari menuju Gunung Tungku Alkimia. Namun, setelah berjalan setengah jam, mereka masih sangat jauh dari Gunung Tungkupil. Adapun orang-orang yang masuk, mereka sudah lama berpencar. Melihat sekeliling, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dari luar, kelihatannya tidak terlalu jauh. Aku tidak mengira akan sejauh ini setelah aku masuk. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan terus bergerak maju. Apa? Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia melihat beberapa sosok di depannya. Mereka adalah keluarga Wan. Orang-orang dari keluarga Wan ini, apa yang mereka lakukan? Ayo ikuti dan lihat. Tatapan Lu Ming beralih. Dia menahan auranya dan mengikuti mereka dengan tenang. Para elit keluarga Wan menuju ke satu arah. Tidak lama kemudian, mereka melakukan penyergapan di tepi lembah. Tidak lama kemudian, orang lain muncul dan juga melakukan penyergapan di dekatnya. Itu orang-orang dari Menara Skywolf dan Sekte Ekstrim Ungu. Tatapan Lu Ming berkedip. Kemudian, dia melihat beberapa orang dari Istana Burung Surgawi. Keempat kekuatan inilah yang telah menjalin 10.000 pertukaran roh, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Apa yang mereka coba lakukan dengan menyelinap? Segera, Lu Ming mengetahuinya. Di depannya, ada 5 atau 6 sosok berlarian. Semangat Phoenix, Long Chen. Mata Lu Ming berbinar. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Roh Phoenix dan Long Chen. Adapun yang lainnya, mereka jelas merupakan teladan dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Keluarga Wan telah melakukan penyergapan di sini untuk menghadapi Huang Ling dan yang lainnya. Kamu benar-benar mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia tiba-tiba berteriak, bunuh. Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan ekspresi Feng Ling dan Long Chen berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kami belum memasuki pengepungan. Orang bodoh mana yang berteriak? Surga favorit klan Wan semuanya memiliki ekspresi muram saat mereka mengumpat. Orang-orang dari 4 kekuatan bersembunyi di tempat yang berbeda,
jadi mereka mengira itu adalah seseorang dari kekuatan lain. Orang-orang dari kekuatan lain juga sama, mengira itu dipanggil oleh kekuatan lain. Siapa ini? Mata Long Chen bagaikan kilat saat dia melihat sekeliling. Bas! Dan EBSCP, suara mendesing. Penguasa keluarga Wan terbang dan muncul di depan Huang Ling dan yang lainnya. Karena serangan mendadak tidak berhasil, dia hanya bisa menyerang secara langsung. Keluarga Wan. Wajah Huang Ling menjadi gelap. Dan kita. Saat suara-suara itu terdengar, para jenius dari 3 kekuatan lainnya muncul. Dalam sekejap, mereka mengepung Huang Ling dan yang lainnya. Keluarga Wan, Menara Sirius, Istana Burung Surgawi, Sekte Ekstrim Ungu, apa yang ingin kamu lakukan? Huang Ling berkata dengan dingin. Bab 1798, Luming. Apa yang kamu inginkan? Huang Ling, Long Chen, kamu membantu Luming membunuh 4 orang jenius kita dan menyebabkan keributan di pertukaran 1000 roh. Apakah menurut Anda kami akan membiarkan ini berlalu? Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Favorit surga dari keluarga Wan mencibir, mengungkapkan ketajaman dan niat membunuhnya yang dingin. Jadi itu karena ini. Keluarga Wanmu telah kehilangan banyak orang jenius. Jangan biarkan semuanya mati. Long Chen berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya menjadi ganas. Tubuhnya membengkak, dan lengannya menjadi tebal dan besar, mengandung kekuatan yang tiada habisnya. Kamulah yang akan mati. Serang bersama. Pakar kebanggaan surga klan Wan berteriak dengan dingin. Namun, pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. 4 atau 5 sosok terbang dengan kecepatan ekstrim, menyebabkan ekspresi paragon keluarga Wan dan menara Skywolf sedikit berubah. Saat berikutnya, 5 sosok muncul di langit. Hehe, meriah sekali. Saudara Wan, bagaimana kalau kita ikut serta dalam acara yang bagus ini? Salah satu pemuda berjubah emas berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Jadi, kalian adalah saudara dari klan Gagak Emas. Bagus, hahaha, ayo serang bersama. Paragon dari 4 kekuatan sangat gembira. Wajah Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Orang-orang dari klan Gagak Emas, kami tidak memiliki dendam satu sama lain, mengapa kamu ingin memukulku ketika aku sedang jatuh? Kata Huang Ling. Menghadapi 4 kekuatan, mereka sudah dalam bahaya. Dengan keajaiban ras Golden Crow, mereka berada dalam bahaya yang lebih besar. Tidak ada dendam. Sungguh menggelikan bahwa Anda bersama Luming. Itu berarti Anda memiliki dendam terhadap kami. Kami akan membunuh semua orang yang bersama Luming. Kata seorang pemuda berjubah emas. Suaranya sangat dingin. Dia adalah Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Kembali ke sarang Phoenix, semua bulunya hampir dicabut oleh Luming. Dia sangat membenci Luming. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama dan temukan warisan istana Ramuan Dayan. Teriak pemimpin keluarga Wan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan senjata Sein terbang keluar. Kultivasi pria ini sangat mengerikan. Dia berada di tingkat penguasaan minor di alam Supreme Sein dan tidak lebih lemah dari Wan Pingyang. Dia juga salah satu pakar kebanggaan surga terkuat di keluarga Wan. Selain itu, Menara Sirius, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi semuanya memiliki para Supreme Sein yang jenius. Secara total, ada 5 orang Supreme Sein yang jenius, dan salah satunya bahkan adalah seorang Supreme Sein di level terdalam. Kekuatan ini sangat menakutkan, cukup untuk membunuh Feng Ling dan Long Chen. Selanjutnya, dia mendapat bantuan dari suku Gagak Emas. Di antara 5 orang klan Gagak Emas, terdapat 2 orang suci tertinggi. Mereka adalah Pangeran Gagak Emas ke-5 dan ke-4. Semuanya jenius yang tiada taranya. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung di atas levelnya. Para Supreme Sein biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Isi daya, ekspresi Huang Ling dan Long Chen sangat jelek. Mereka berkumpul dan bergegas ke satu arah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, bunuh. Dan EBSCP, keempat faksi, serta ras Golden Crow, menyerang bersama. Serangan mengerikan mengalir ke arah mereka. Mati, Long Chen meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia meninju puluhan kali dalam sekejap, menghancurkan serangannya. Sedangkan Huang Ling menggunakan hukum api yang tidak bisa padam. Teriakan burung Phoenix bergema di seluruh dunia dan melindungi yang lain. Namun, dengan begitu banyak ahli yang bergabung,
tubuh Long Chen dan Feng Ling masih gemetar. Wajah mereka menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Hukum nyala api yang tidak dapat binasa dan hukum ekstremitas. Kedua tubuh raja ini harus dibunuh. Salah satu surga favorit keluarga Wan berteriak dengan ekspresi cemburu. Long Chen dan Feng Ling telah memahami hukum jalur raja, yang disebut tubuh raja. Semakin banyak mereka berkultivasi, semakin kuat kekuatan tempur mereka di masa depan. Di masa depan, mereka akan jauh melampaui mereka. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka sekarang. Ini juga alasan mengapa para ahli tingkat raja dari 4 kekuatan memerintahkan mereka untuk membunuh roh Long Chen dan Phoenix. Fisik raja akan sangat menakutkan ketika tumbuh di masa depan, menekan semua pahlawan. Pada saat itu, kekuatan Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa akan semakin mencengangkan, melampaui kekuatan lainnya. Oleh karena itu, orang jenius seperti itu harus dibunuh saat masih dalam buayan. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mati di Istana Yan Eliksir yang agung, tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati, dan mereka tidak akan disalahkan. Membunuh. Basmi fisik raja. Suara-suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar, dan serangan yang lebih mengerikan lagi diluncurkan ke Huang Ling dan yang lainnya. Pada saat ini, Huang Ling dan yang lainnya bergerak seperti ombak dan bergerak sejauh 100 meter, menghindari serangan. Membunuh. Di langit, teriakan nyaring terdengar, menyebabkan mereka yang budidayanya lebih lemah menjerit kesakitan. Setelah itu, sebuah jari besar turun dari langit seperti gerakan dewa, menunjuk ke arah para jenius klan Wan. Ini, hukum kekacauan adalah milik Luming. Pakar kebanggaan surga dari klan Wan mengeluarkan raungan putus asa. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan senjata Sein miliknya melesat ke arah jari raksasa itu, berharap bisa memblokirnya. Tapi sekarang, Luming telah menerobos ke alam orang suci tertinggi dan kekuatan tempurnya telah meroket. Bagaimana dia bisa menghentikan kesengsaraan kekacauan? Jari kesengsaraan primal chaos hancur. Surga favorit keluarga Wan yang berada di bawah alam suci tertinggi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuh mereka meledak dan jiwa mereka hancur. Favorit surga orang suci tertinggi tidak bertahan lama. Dia mengeluarkan raungan enggan dan tubuhnya meledak. Satu lagi Supreme Sein dari keluarga Wan telah gugur. Bas! Seorang pemuda berjubah hitam turun dari langit. Rambut hitamnya beterbangan tertiup angin, dan wajahnya dingin. Lebih dari 100 senjata suci beterbangan di sekelilingnya. Itu adalah Luming. Luming, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya sangat gembira. Paragon dari kekuatan lain terkejut. Luming, kamu benar-benar berani muncul lagi dan membunuh keajaiban klan Wan. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teriak favorit surga dari Menara Skywolf. Jika aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu? Luming berkata dengan dingin. Membunuh kita semua, sungguh sebuah lelucon. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Seorang pemuda berjubah ungu keluar dari sekte ekstrim ungu. Rambut ungunya terbang tertiup angin, dan auranya liar. Orang ini memiliki tingkat kultivasi seorang Supreme Sein di tingkat atas. Dia memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat menengah dan tidak ada bandingannya di dunia. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Itu benar. Jika kita bergabung, kita bisa membunuhnya. Seseorang dari ras gagak emas juga keluar. Bersama dengan paragon dari Sekte Ekstrim Ungu, mereka membentuk sebuah tanduk. Aura kekerasan mereka menekan ke arah Luming. Dia adalah pangeran keempat gagak emas. Dia lebih kuat dari pangeran gagak emas yang kelima dan juga memiliki tingkat pengolahan yang setara dengan Supreme Sein. Kalian, kirim beberapa orang untuk menghentikan Feng Ling dan Long Chen. Kalian semua, bunuh Luming bersamaku. Perintah paragon dari Sekte Ekstrim Ungu. Tiba-tiba, dua orang suci bergegas menuju Long Chen dan Feng Ling, menghalangi jalan mereka. Misi mereka adalah menghentikan Huang Ling dan Long Chen sementara yang lain membunuh Luming. Selama mereka bisa membunuh Luming, mereka akan mampu memusnahkan Huang Ling dan yang lainnya. Cahaya ungu meledak, membentuk pedang tempur tingkat ungu yang menyerang Luming. Gagak emas memekik panjang saat nyala api matahari besar menyala dengan ganas. Gagak emas melebarkan sayapnya dan merobek udara. Nyala api matahari agung yang menakutkan melonjak ke arah Luming. Pada saat yang sama,
para jenius tingkat suci terkemuka lainnya juga melancarkan serangan mengerikan ke arah Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Huang Ling mengingatkan. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia mengambil langkah maju dengan pedang senjata suci di tangannya. Berdebar, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membentuk kekuatan penyegelan yang menakutkan yang menyelimuti Pangeran Keempat Gagak Emas dan yang lainnya. Tidak baik, itu adalah hukum Arai Dao, kekuatan penyegelan. Bagaimana dia memiliki dua hukum? Pangeran Gagak Emas Keempat dan yang lainnya meraung tak percaya. Bab 1799, Sayap Setingkat Kaisar. Lu Ming tidak hanya memiliki dua jenis hukum, tetapi keduanya juga merupakan dua hukum yang sangat menakutkan. Hukum kekacauan adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Hukum susunan Dao juga merupakan salah satu hukum Raja Dao, nomor 2 setelah 10 hukum terkuat. Di dunia pertapa bela diri, seseorang hanya bisa mengolah dan mengendalikan satu hukum. Hanya di alam kaisar bela diri seseorang dapat mengembangkan banyak hukum. Ini adalah hukum besi. Bagaimana Lu Ming bisa mengendalikan dua hukum di dunia pertapa bela diri? Membunuh. Lu Ming melangkah maju dan menebaskan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar. Saat pancaran pedang itu menebas, serangan Supreme Saint dari Sekte Ekstrim Ungu langsung hancur. Cahaya pedang tidak berhenti. Saat turun, orang suci tertinggi dari Sekte Ekstrim Ungu dipotong menjadi dua oleh pedang Lu Ming bahkan sebelum dia bisa berteriak. Lalu bagaimana jika dia adalah seorang Supreme Saint? Lu Ming, yang telah mencapai alam suci tertinggi, masih bisa membunuhnya dengan satu pedang. Cepat mundur. Orang ini terlalu mengerikan. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Seseorang meraung saat dia mundur dengan panik. Paragon dari alam penguasaan bijak agung dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pedang. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengejutkan. Itu membuat mereka menggigil. Pangeran keempat dari klan Gagak Emas, yang sebelumnya menunjukkan superioritas dengan mengandalkan budidayanya, telah mundur lebih cepat dari siapapun. Namun, ketika mereka mundur, seolah-olah mereka menabrak tembok. Ruang di kehampaan sepertinya menjadi padat. Di sisi lain, Pao-Pao cemberut, terlihat sama sekali tidak berbahaya. Membunuh. Lu Ming menginjak udara dan menebas dengan pedang tempurnya. Aura senjata tempur membubung ke langit. Puff. Darah berceceran di mana-mana saat Supreme Saint lainnya terbunuh. Yang lain bahkan lebih takut lagi. Mereka melarikan diri dengan panik, terbang ke segala arah. Namun, gelembung membentuk domain ruang waktu dan menutup kekosongan. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Lu Ming pindah dan membunuh jenius lainnya. Membunuh. Kemudian, Lu Ming berteriak lagi dan teknik pedang dewa meledak, meledakkan tubuh para jenius itu. Surga favorit di bawah alam Supreme Saint mengeluarkan jeritan nyaring dan kemudian mati. Jiwa semua orang yang berada di bawah alam suci tertinggi dicabik-cabik oleh Lu Ming dan mati. Bahkan para Supreme Saint pun gemetar dan mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka. Kekuatan tempur Lu Ming telah meroket setelah dia menerobos ke alam suci tertinggi. Para jenius yang berada di level yang sama dengannya atau satu level lebih tinggi bukanlah tandingannya sama sekali. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Hanya tersisa 4 orang di lokasi kejadian. Pangeran keempat Gagak Emas, Pangeran kelima, Istana Burung Surgawi, dan Menara Serigala Surgawi masing-masing memiliki kedaulatan. Lu Ming, kamu telah membunuh begitu banyak orang kami. Kamu pasti mati. Pangeran Gagak Emas keempat meraung. Lelucon yang luar biasa. Kaulah yang datang untuk membunuh Long Chen terlebih dahulu. Lu Ming menatap Pangeran keempat Gagak Emas sambil berbicara dengan dingin. Kemudian, dia menyerang Pangeran keempat. Ekspresi Pangeran Gagak Emas keempat sangat jelek. Saat ini, dia sepertinya telah mengambil keputusan. Matanya bersinar karena kekejaman. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sepasang sayap. Itu adalah sepasang sayap emas. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah sayap burung gagak emas. Pangeran keempat Gagak Emas memuntahkan beberapa suap darah ke sayapnya. Sayapnya bersinar terang dan api matahari menyala. Itu melilit Pangeran keempat Gagak Emas dan berubah menjadi cahaya keemasan, terbang seperti kilat. Kaca, dinding spasial yang didirikan Pao-Pao sama sekali tidak mampu menghalanginya dan menembusnya. Kemudian, dengan kecepatan yang luar biasa, Pangeran Gagak Emas keempat menghilang di kejauhan. Sayap gagak emas setingkat kaisar. Wajah Lu Ming muram.
Dia tidak menyangka pangeran keempat gagak emas memiliki harta karun sebesar itu. Itu jelas merupakan sepasang sayap gagak emas tingkat tuan. Dengan darah pangeran keempat gagak emas, kecepatannya sangat mengagumkan. Dalam waktu singkat, ia memiliki kecepatan seperti gagak emas tingkat tuan. Lu Ming tidak bisa mengejar sama sekali. Ini adalah barang penyelamat hidup terbaik. Dengan lolosnya pangeran gagak emas keempat, 3 orang lainnya mengungkapkan secercah harapan. Lu Ming, sebaiknya biarkan aku pergi. Kakak keempat saya telah melarikan diri. Penguasa perang di luar akan segera mengetahui bahwa Anda telah membunuh begitu banyak rakyat kami. Mereka tidak akan melepaskanmu. Biarkan aku pergi dan 11 temukan saudara keempatku dulu. Saat kita keluar dari sini, rahasiakan ini dan jangan beritahu siapapun bahwa kaulah yang membunuh mereka. Pangeran gagak emas yang kelima berteriak. Itu benar. Kami juga bisa merahasiakannya. Jika tidak, jika Kaisar marah, Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kata si jenius dari Istana Burung Surgawi. Ah, benarkah? Lu Ming tampak termenung. Pangeran gagak emas kelima dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengira Lu Ming sangat takut dan tidak berani membunuh mereka. Tiba-tiba, Lu Ming pindah. Dia menusukkan pedangnya ke depan dan menembus dantian pangeran kelima gagak emas, menjepitnya ke tanah. Lu Ming. Pangeran gagak emas kelima berteriak dan memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba menyerang. Bodoh sekali. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, apakah menurutmu para ahli tingkat kaisar itu akan membiarkanku pergi? Lu Ming mencibir. Keempat faksi telah memburunya sejak kejadian di pertukaran 1000 roh, dan hubungan mereka tidak dapat didamaikan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Lalu apa bedanya jika kejadian hari ini tidak terjadi? Kedua jenius dari Menara Sirius dan Istana Burung Surgawi juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerang mereka. Membunuh. Huang Ling dan Long Chen melancarkan serangan mereka. Kedua pria itu ceroboh dan berteriak kesakitan. Mereka dibunuh oleh keduanya. Kekuatan tempur mereka tidak sebaik Long Chen dan Feng Ling. Sekarang perhatian mereka teralihkan, bagaimana mungkin mereka tidak mati? Kalian tidak perlu melakukan apapun, serahkan saja padaku. Lu Ming berkata pada Huang Ling dan Long Chen. Mereka di sini untuk membunuh kita, jadi bagaimana kita tidak membunuh mereka? Long Chen berkata tanpa rasa takut. Sangat disayangkan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Jika ahli tingkat kaisar dari keluarga Wan mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Kata Lu Ming. Ini semua adalah para jenius terbaik dari kekuatan besar. Ini adalah kerugian besar yang bahkan kekuatan kuat di Tanah Suci pun akan merasakan sakit hati. Jadi bagaimana jika mereka marah? Mereka membunuh kita terlebih dahulu. Aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Tuan Istana. Sudah cukup baik kita tidak mendatangi mereka untuk mencari masalah. Kata Huang Ling. Selain Huang Ling dan yang lainnya, favorit surga lainnya menelan ludah. Hati mereka kacau dan mereka tidak bisa tenang. Sekelompok jenius yang kuat telah mati begitu saja. Kebanyakan dari mereka mati di tangan Lu Ming. Dia benar-benar dewa pembantaian. Berapa banyak favorit surga yang telah dia bunuh selama periode waktu ini? Ayo berkemas dan tinggalkan tempat ini dulu. Kata Lu Ming. Kemudian, dia menyingkirkan cincin penyimpanan orang-orang ini dan meninggalkan tempat itu satu demi satu, menuju Gunung Tungku Alkimia. Lu Ming mengubah wujud dan auranya lagi saat dia mengikuti Long Chen dan yang lainnya. Di arah lain, seberkas cahaya bersinar dan putra mahkota gagak emas keempat muncul. Saat ini, wajahnya pucat pasi. Setelah dia berhenti, dia memuntahkan beberapa suap darah dan dengan cepat menarik kembali sayapnya. Meskipun sepasang sayap adalah harta yang sangat bagus untuk melarikan diri, setiap kali dia menggunakannya, dia akan menderita kerugian besar. Lu Ming, kamu telah membunuh beberapa putra mahkota klan gagak emasku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan mati tanpa kuburan. Mata pangeran gagak emas keempat berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia kemudian mengambil pil dan menelannya, mulai pulih dari luka-lukanya. Bab 1800, Tanda Gerbang Batu. Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Tungku Alkimia. Setelah 1 jam berikutnya, mereka sudah dekat dengan Tungku. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan kehebatan pil Furnace Mountain.
Itu sangat tinggi hingga mencapai langit, seperti tungku pili yang besar. Selain itu, ada juga aroma obat yang kuat yang terus-menerus tercium, membuat semangat orang-orang bangkit dan pikiran mereka aktif. Ledakan, ledakan. Di depannya, suara gemuruh terdengar. Ternyata ada yang membombardir gunung tersebut. Di gunung, ada pintu batu besar. Beberapa pemuda jenius terus-menerus membombardirnya. Segala jenis serangan mengerikan mendarat di pintu batu, menyebabkan suara gemuruh yang hebat. Namun, pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Setelah membombardir sejenak, beberapa pemuda itu mundur dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak bisa dipatahkan sama sekali, dan seluruh gunung tidak bisa dipecahkan. Seseorang menghela nafas. Ada banyak pemuda di daerah ini, dan semuanya memiliki ekspresi muram. Ketika dia sampai di gerbang gunung, dia tidak bisa masuk, yang membuatnya merasa sedikit tidak mau. Kedatangan Luming dan rombongan menarik perhatian beberapa orang. Seorang pria muda berjubah brokat dengan aura yang sangat tajam melirik Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya dengan mata seperti kilat. Dia terkejut dan berkata dengan dingin, "Bagaimana kalian bisa sampai di sini?" "Hehe, kenapa kita tidak bisa datang ke sini?" balas Huang Ling sambil tersenyum dingin. Long Chen mengirimkan suaranya ke Luming. Pemuda ini juga merupakan pakar kebanggaan surga di keluarga Wan. Dia adalah pakar kebanggaan surga nomor 1 di keluarga Wan, Wan Zhengyang. Jelas, tidak semua jenius dari keluarga Wan, Menara Sirius, dan kekuatan lainnya mengepung Huang Ling dan yang lainnya. Mungkin, di mata mereka, orang-orang itu sudah cukup. Mata Wan Zhengyang dingin saat dia berpikir, mungkinkah yang lain tidak bertemu dengan Feng Ling? Long Chen dan yang lainnya pasti begitu. Kalau tidak, kekuatan itu saja sudah cukup untuk membunuh Feng Ling dan yang lainnya. Tidak apa, kalian cukup beruntung. Wan Zhengyang tersenyum tipis. Di sampingnya, para jenius lain dari Menara Sirius, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi juga memandang Huang Ling dan yang lainnya dengan tatapan jahat. Mereka juga mengira Huang Ling dan yang lainnya hanya beruntung karena tidak bertemu dengan siapapun yang ingin membunuh mereka. Namun, di tempat ini, ada orang-orang jenius dari semua kekuatan besar, jadi tidak baik untuk bergerak. Saya akan mencoba. Orang lain melangkah maju dan menyerang pintu batu, menarik perhatian orang lain. Orang ini memiliki tingkat kultivasi Supreme Saint tingkat atas. Di antara generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno, dia jelas merupakan eksistensi teratas. Namun, dia tidak bisa mendobrak pintu batu itu. Setelah puluhan serangan, pintu batu itu tidak bergerak sama sekali dan hanya bisa mundur dengan kekalahan. Setelah itu, ahli lainnya melangkah maju, tapi semuanya sia-sia. Ini termasuk Wan Zhengyang. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor 1 di keluarga Wan. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, dan tingkat pengolahannya telah mencapai puncak alam Supreme Saint. Tidak banyak orang di seluruh Tanah Suci Bulan Kuno yang telah mencapai puncak alam suci agung pada usia seperti itu. Namun, Wan Zhengyang tidak meledakkan pintu batu itu hingga terbuka. Setelah itu, beberapa favorit surga di level Wan Zhengyang muncul. Mereka semua adalah favorit surga terkuat dari keluarga besar dan sekte, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Banyak orang diam. Di luar gunung, para ahli tingkat kaisar tidak diizinkan masuk karena mereka akan diblokir. Tapi sekarang, di sini, sebuah pintu batu menghalangi para ahli kebanggaan surga muda. Tidak bisakah dia memasuki aula Yan Elixir yang agung? Banyak orang yang sangat tidak mau. Hei, apakah kalian melihatnya? Ada merek di pintu batu. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Long Chen dan Luming. Aku melihatnya. Ini sangat mirip dengan token warisan kekacauan primordial. Luming dan Long Chen keduanya mengangguk. Mereka telah melihat tanda di tengah pintu batu, yang terlihat persis sama dengan tanda warisan kekacauan primordial. Ada kata-kata di tengah tanda, tapi mungkin sudah bertahun-tahun berlalu, kata-kata itu tidak lagi terlihat jelas. Apakah kamu ingin mencoba? Kata Huang Ling. Tunggu sebentar lagi. Ada begitu banyak orang di sini. Jika kita mencobanya di sini dan pintunya terbuka, itu akan bermanfaat bagi orang lain. Kata Luming. Huang Ling dan Long Chen mengangguk, dan semua orang menunggu di sini. Namun, setelah beberapa hari, jumlah orang di sini malah bertambah, tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Aku akan menarik mereka pergi, kalian ambil kesempatan ini untuk mencobanya.
Dengan itu, Lu Ming bergerak di sepanjang gunung tungku alkimia dan sampai ke sisi lain. Kemudian, dia meninju gunung itu. Gunung itu bersinar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Itu tidak bisa dipatahkan sama sekali, tapi suaranya menyebar jauh dan luas. Ada pintu masuk telah dibuka di sini. Lu Ming meninggikan suaranya dan berteriak. Apa? Ada pintu masuknya? Benarkah itu? Saya tidak peduli apakah itu asli atau palsu, ayo pergi dan lihat. Hampir semua orang melemparkan bayangan mereka dan menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming mengubah penampilannya dan meninggalkan tempat itu, menuju ke arah pintu batu. Ketika dia kembali ke gerbang batu, dia melihat ekspresi Feng Ling dan Long Chen tidak bagus. Percuma saja, Long Chen menggelengkan kepalanya pada Lu Ming. Long Chen dan saya baru saja mencobanya. Kami mengeluarkan token warisan kekacauan primordial, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Kata Huang Ling. Tidak ada reaksi. Lu Ming mengerutkan kening. Mungkinkah mereka salah? Namun, jejak itu tampak sangat mirip dengan token warisan kekacauan primordial. Mereka menduga kemungkinan besar nenek moyang dari Aulayan Eliksir yang agung juga merupakan pewaris dari Sekte Kekacauan Primordial. Dia meninggalkan pintu batu ini dan hanya pewaris Sekte Kekacauan Primordial yang bisa masuk. Mungkinkah tebakan mereka salah? Hanya kebetulan. Saat ini, para pemuda lainnya telah kembali. Aku mengutuk. Saya telah tertipu, mana yang berteriak. Jika aku tahu siapa yang mempermainkan kita, aku pasti akan membunuhnya. Banyak orang yang mengumpat dan mengumpat, mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Kemudian, beberapa orang mulai mempelajari pintu batu tersebut, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Lu Ming, mungkinkah level token warisan kita tidak cukup tinggi? Kamu adalah pewaris emas. Anda mungkin berguna. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia juga memikirkan kemungkinan ini. Lu Ming, aku akan memancing mereka pergi. Coba saja. Kata Long Chen. Lalu, dia diam-diam menuju ke arah lain. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Ada pintu masuk di sini. Setelah itu terdengar suara gemuruh keras lainnya. Triknya sama lagi, itu berbohong kepada kita lagi. Jika itu benar, ayo pergi dan lihat. Beberapa dari mereka mengumpat dan berlari menuju ke arah itu. Namun kali ini, beberapa dari mereka tidak berkutik dan tetap tinggal, terutama Wan Zhengyang. Dia telah mengawasi Lu Ming dan yang lainnya. Sekarang dia melihat Long Chen menghilang, dia menjadi semakin curiga dan tetap tinggal. Lu Ming mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu peduli. Token warisan emas Sekte Hunyuan muncul di tangannya. Bas! Begitu token warisan emas muncul, token itu bergetar dan seberkas cahaya melesat keluar, jatuh tepat pada tanda di pintu batu. Ini sangat berguna. Mata Lu Ming berbinar. Engkau memiliki kuncinya. Wan Zhengyang memandang Lu Ming dengan tatapan membara. Bas! Pintu batu itu bergetar dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, pintu cahaya lainnya muncul. Sudah dibuka, kitab suci Yan Eliksir yang agung adalah milikku. Wan Zhengyang sangat gembira. Tubuhnya seperti kilat saat dia menuju ke pintu cahaya. Bab 1801, dibunuh oleh Lu Ming. Ekspresi Lu Ming muram. Namun, pintu cahaya telah muncul. Sulit baginya untuk menghentikan begitu banyak orang masuk. Namun, hasilnya di luar dugaan. Wan Zhengyang membanting kepalanya ke pintu yang terang. Dia pusing karena benturan tersebut dan tidak bisa masuk. Dia diblokir. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Wan Zhengyang berteriak dengan marah. Dia kemudian melihat token di telapak tangan Lu Ming dengan tatapan membara. Berat, berikan aku tokenmu. Mati! Wan Zhengyang berteriak. Dia maju selangkah dan bergegas menuju Lu Ming. Pedang tempur muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming, mencoba memotong lengannya. Bas! Tubuh Lu Ming bergerak. Dia menghindari serangan Wan Zhengyang seperti sambaran petir dan bergegas menuju pintu cahaya. Tetaplah di sini. Dua pemuda lagi muncul di depan Lu Ming. Mereka memblokir Lu Ming dengan dingin dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Enyah! Lu Ming berteriak dan melancarkan dua pukulan berturut-turut. Bang! Bang! Tubuh kedua pemuda itu gemetar hebat saat mereka terlempar ke belakang dan mengeluarkan banyak darah. Hukum kekacauan. Kamu adalah Lu Ming. Salah satu dari mereka berteriak. Lu Ming, tetaplah di sini. Di belakangnya,
Niat membunuh dingin Wan Zhengyang meledak. Senjata suci terbang keluar dari titik akupunturnya. Ki senjata perang menyatu, dan pedang Ki yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Pedang tempur juga muncul di tangan Lu Ming. Dia menebas ke belakang dan bentrok dengan pedang tempur Wan Zhengyang. Dentang, ada getaran yang mengerikan. Tubuh Lu Ming menggunakan kekuatan ini untuk bergerak maju dengan kecepatan ekstrim, bergegas menuju pintu cahaya. Pintu cahaya beriak seperti air dan tidak menghalangi Lu Ming sama sekali. Dia bergegas menuju pintu cahaya dan menghilang. Brengsek, mati. Wan Zhengyang meraung dan menebas pintu cahaya itu dengan pedangnya. Namun, pintu lampu itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bereaksi sama sekali. Cahayanya meredup dan menghilang pada saat berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, pemuda lainnya bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Lu Ming? Ini Lu Ming. Dia masuk. Wan Zhengyang meraung. Dia sangat tidak rela. Apa? Lu Ming telah masuk. Bagaimana dia bisa masuk? Yang lainnya semakin bingung. Dia memiliki kunci untuk membuka pintu cahaya. Brengsek. Wan Zhengyang berteriak dengan marah. Dia kemudian berbalik untuk melihat Feng Ling dengan tatapan yang sangat dingin dan berkata, Lu Ming memiliki kuncinya. Apakah kamu memilikinya? Serahkan dengan cepat. Jika Lu Ming memilikinya, mengapa saya harus melakukannya? Lelucon yang luar biasa. Huang Ling mencibir. Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya. Saya akan mencarinya sendiri. Wan Zhengyang melangkah keluar dan hendak menekan Feng Ling. Wan Zhengyang adalah yang terkuat di antara generasi muda keluarga Wan. Dia benar-benar kuat. Huang Ling bukan tandingannya. Ledakan. Pada saat ini, seluruh gunung Tungku bergetar hebat. Kemudian, seberkas cahaya meledak dari gunung dan menyapu ke segala arah. Siapapun yang tersapu oleh cahaya itu akan dikirim terbang keluar dari gunung. Cahaya melintas dan semua pemuda yang masuk tersapu keluar dari gunung. Di luar gunung, banyak orang berdiri di udara, memandangi gunung Tungkupil dan menunggu. Di langit, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berdiri di sana, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Seolah-olah ada lusinan dunia di sana yang akan melahap segalanya. Tiba-tiba, Pil Furnace Mountain bergetar. Kemudian, semua orang melihat seberkas cahaya meledak. Kemudian, satu demi satu, para pemuda itu dilarikan keluar gunung dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka hanya berhasil menstabilkan diri setelah keluar dari gunung. Brengsek, Wan Zhengyang meraung, amarahnya melonjak. Apa yang sedang terjadi? Jauh di atas langit, pakar tingkat kaisar dari klan Wan menatap Wan Zhengyang dengan tatapan tajam. Tuan penguasa bela diri, seseorang telah memasuki gunung Tungkupil. Kata Wan Zhengyang, saat menghadapi kaisar bela diri, bahkan generasi muda pun akan memanggilnya sebagai kaisar bela diri karena rasa hormat. Apa? Seseorang telah memasuki gunung Tungkupil. Siapa ini? Mata penguasa bela diri klan Wan bersinar dengan cahaya cemerlang. Para ahli dari kekuatan lain semuanya terkejut. Mereka mulai melihat surga favorit dari kekuatan mereka sendiri, berharap surga favorit mereka sendiri yang masuk. Lu Ming? Ini Lu Ming. Suara Wan Zhengyang terdengar lagi. Kata-kata ini membuat hati banyak orang bergetar. Lu Ming. Itu adalah Lu Ming lagi. Belum lama ini, nama Lu Ming menyebabkan keributan di Suaka bulan kuno. Dia sangat berani dan membunuh lebih dari selusin orang jenius dari 4 faksi utama dalam pertukaran 1000 roh, serta lebih dari selusin orang suci senior. Pada akhirnya, 4 kekuatan besar mengirimkan sejumlah besar ahli dan bahkan ahli tingkat kaisar untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Mereka tidak dapat menemukan Lu Ming. Beberapa ahli bela diri bahkan pernah mendengar tentang Lu Ming. Bahkan beberapa penguasa bela diri terkejut bahwa dia telah kembali ke Gunung Tungkupil tanpa ada yang mengetahuinya. Ini anak ini lagi. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia sendirian? Kaisar bela diri dari klan Wan bertanya. Lu Ming memiliki kuncinya dan dia membuka pintu. Wan Zhengyang dengan singkat menjelaskan situasi di dalam, lalu memandang Feng Ling dan Long Chen, kalian bersama Lu Ming. Apakah kamu juga memiliki kuncinya? Lelucon yang luar biasa. Jika kami memiliki kuncinya, mengapa kami harus berada di sini? Huang Ling mencibir. Pada saat ini, Kaisar bela diri keluarga Wan akhirnya memperhatikan Feng Ling dan Long Chen. Dia mengerutkan kening. Bukankah dia mengirim orang untuk membunuh Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya? Mengapa mereka masih hidup? Kemudian,
Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa keluarga Wan kehilangan beberapa favorit surga. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Zheng Yang, di mana dinasti Celestial dan yang lainnya? Kemana dia pergi? Di mana Dark Wolf dan menara Skywolfku yang lain? Kenapa mereka tidak ada di sini? Istana burung surgawiku. Kemudian, para penggarap kekuatan utama melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Mereka semua menemukan bahwa beberapa orang dari sekte masing-masing hilang. Bas, mata penguasa bela diri keluarga Wan bagaikan kilat saat dia melihat ke arah Feng Ling dan bertanya, katakan padaku, kemana perginya Wan Tianchao dari keluarga Wan dan yang lainnya? Apa? Ekspresi wajah Huang Ling berubah, senior, kamu pasti bercanda. Bagaimana saya tahu tentang surga favorit keluarga Wan Anda? Mereka semua sudah mati. Mereka telah dibunuh oleh Feng Ling, Long Chen, dan Lu Ming. Pada saat ini, seruan nyaring terdengar. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa itu adalah pangeran keempat gagak emas. Apa? Dia terbunuh. Kaisar bela diri klan Wan, Kaisar bela diri menara Skywolf, dan yang lainnya meledak dengan aura yang menakutkan. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia dibunuh oleh mereka. Pangeran gagak emas keempat berseru, matanya bersinar dengan cahaya ganas. Beraninya kamu membunuh klan terpilih Wan. Kamu mendekati kematian. Penguasa bela diri dari klan Wan mengeluarkan raungan panjang dan mengambil satu langkah ke depan. Langkah ini menyebabkan langit dan bumi berguncang, seolah dunia akan meledak. Aura yang menakutkan dan mencengangkan membuat ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. Hal yang sama juga terjadi pada Huang Ling. Dia mundur dengan cepat, tapi dia masih merasakan tekanan yang kuat. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan Bilin. Aura menakutkan juga meledak dan menghalangi aura Kaisar bela diri keluarga Wan. Seorang ahli bela diri akan menyerang seorang junior. Ini adalah tokoh dikdaya Kaisar bela diri dari Istana Phoenix. Dia berbicara dengan dingin dan menatap ke arah Kaisar bela diri keluarga Wan. Bab 1802, konfrontasi antara para supremes bela diri. Kaisar bela diri Istana Phoenix berdiri di depan Bilin dan menatap Kaisar bela diri keluarga Wan dengan tatapan dingin. Aura mengerikannya membuat Kaisar bela diri keluarga Wan menghentikan langkahnya. Feng Ling, apa yang terjadi? Penguasa bela diri Istana Phoenix bertanya pada Feng Ling. Seperti ini, Long Chen, aku, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju Gunung Tungkupil. Dalam perjalanan, kami dikelilingi oleh keluarga Wan, Menara Sirius, Istana Burung Langit, dan Istana Tiang Ungu. Untungnya, Lu Ming tiba dan menyelamatkan kami. Huang Ling menjelaskan, apa, orang-orang dari 4 kekuatan mencoba membunuhmu. Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Penguasa bela diri Istana Phoenix sangat marah. Dia meledak menjadi Phoenix Flames yang cemerlang dan Phoenix besar terbang ke depan. Penguasa bela diri klan Wan terkejut. Dia mengeluarkan senjata kedaulatannya dan memblokir Phoenix. 4 kekuatan mengepung Feng Ling, Long Chen, dan lainnya. Pada akhirnya, mereka malah dibunuh. Sekarang, penguasa bela diri ingin berurusan dengan Feng Ling dan yang lainnya. Ini keterlaluan. Apakah menurutmu kami, Istana Phoenix, mudah ditindas? Kata penguasa bela diri Istana Phoenix. Seekor Phoenix berputar di atas kepalanya, dan auranya semakin kuat. Di sekitarnya, orang-orang dari sekte dan kekuatan lain juga kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. 4 kekuatan besar diam-diam mengirimkan teladan mereka untuk membunuh Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Untuk beberapa alasan, Lu Ming turun tangan dan menyebabkan mereka terbunuh. Sekarang, mereka ingin menyalahkan orang-orang yang dikepung dan dibunuh. Itu konyol. Mereka memandang keluarga Wan, Menara Sirius, dan kekuatan besar lainnya dengan sedikit ejekan. Tidak peduli apa, favorit surga kita telah terbunuh. Pembunuhnya harus membayar harganya. Sosok lain keluar dengan aura ganas. Orang ini adalah penguasa bela diri Menara Skywolf. Kemudian, 2 sosok lagi keluar. Mereka adalah penguasa bela diri dari Istana Burung Surgawi dan Sekte Ziji, yang mendesak ke arah Huang Ling dan yang lainnya. Sungguh sebuah lelucon. Rakyatmu sendiri tidak berguna. Mereka tidak bisa membunuh orang lain dan malah dibunuh. Jika seorang ahli bela diri harus turun tangan, apakah itu berarti aku bisa membunuh siapapun di antara kalian?
Sebuah cibiran terdengar. Sosok tinggi dan kekar melangkah keluar di samping Long Chen seperti gajah raksasa yang melangkah di udara, dan auranya sangat kejam. Ini adalah ahli kaisar bela diri dari Sekte Gajah Surgawi. 6 tokoh dikdaya kaisar bela diri meledak dengan aura menakutkan saat mereka saling berhadapan di langit. Orang-orang yang menonton di sekitar terus mundur. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang mampu berdiri diam. Kalian 4 klan telah melanggar aturan seperti ini. Mulai saat ini generasi muda tidak bisa keluar lagi. Jika tidak, kalian semua akan mati. Sosok yang diselimuti kekuatan guntur berkata dengan acuh tak acuh, dan tekanan mengerikan menekan penguasa bela diri keluargawan, Menara Sirius, dan 4 kekuatan besar lainnya. Ini adalah penguasa bela diri dari Sekte Dewa Petir. Sekte Dewa Petir dan Istana Phoenix selalu berhubungan baik, jadi mereka secara alami berdiri di pihak Istana Phoenix. Kata-kata Kaisar Bela Diri dari Sekte Dewa Petir membuat mata semua pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang hadir berbinar. Itu benar, generasi muda ingin membunuh seseorang tetapi pada akhirnya terbunuh. Sekarang, karena Supremes Bela Diri ingin membalas dendam, apakah ini berarti bahwa Supremes Bela Diri dari pasukan lain tidak dapat lagi mengendalikan mereka? Mereka bisa saja membunuh generasi muda dari kekuatan lawan atau mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi ketika mereka melihatnya. Dalam hal ini, semua kekuatan besar harus mati kecuali penguasa bela diri itu sendiri. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Apa gunanya melakukan ini? Ini melanggar peraturan. Penguasa bela diri dari keluarga Wan, Menara Skywolf, dan 4 kekuatan besar lainnya semuanya tampak mengerikan. Itu benar. Jika mereka ingin menyerang dengan kekerasan, penguasa bela diri Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa juga bisa menyerang. Mereka harus berhati-hati dalam membunuh orang-orang yang berpangkat di bawah penguasa perang. Ekspresi mereka jelek, dan mereka berada dalam dilema. Saudara keempat, saudara kelima, saudara kesembilan, dan yang lainnya. Apa masalahnya? Kaisar bela diri Gagak Emas bertanya pada pangeran keempat. Mati, mereka semua mati. Lu Ming membunuh mereka. Patriark, kamu harus membunuh Lu Ming dan membalaskan dendam saudara kelima. Teriak putra mahkota Gagak Emas keempat. Apa, Lu Ming lagi? Di sekitar mereka, yang lain agak tercengang. Beberapa pangeran dari klan Gagak Emas telah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming ini benar-benar berani. Pertama, dia telah membunuh paragon dari 4 kekuatan besar, dan sekarang, dia bahkan telah membunuh putra mahkota klan Gagak Emas. Berani dan melanggar hukum. Ini adalah kesan banyak ahli terhadap Lu Ming. Brengsek, aku berani sekali kamu membunuhku, putra mahkota Gagak Emas. Penguasa bela diri ras Gagak Emas mengeluarkan desisan panjang dan tajam yang menembus gendang telinga banyak orang dan hampir membuat mereka muntah darah. Keluarga Wan, Menara Sirius, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Anak ini tiba-tiba menyerang. Tercela. Pangeran keempat Gagak Emas berseru. Dibandingkan dengan Huang Ling dan Long Chen, dia lebih membenci Lu Ming. Sekarang situasinya menemui jalan buntu, dia mungkin juga mengalihkan semua kebenciannya ke Lu Ming. Dia pasti membunuh Lu Ming. Faktanya, itulah yang terjadi. Sebelum dia melarikan diri, dia melihat Lu Ming telah membunuh semua orang. Lu Ming, penguasa bela diri keluarga Wan, Menara Skywolf, dan kekuatan lainnya menggumamkan nama ini dengan lembut. Suara mereka tidak berat, tapi mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Lu Ming harus mati. Sekarang dia telah memasuki Gunung Tungku Alkimia, kita akan menunggu dia keluar. Begitu dia keluar, kami akan membunuhnya tanpa ampun. Kata penguasa bela diri klan Wan dengan dingin. Setelah itu, pasukan besar mengepung daerah itu dan menunggu Lu Ming keluar. Tentu saja, Lu Ming tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Dia memasuki ruangan batu besar setelah dia berlari melewati pintu cahaya. Kamar batu itu sangat luas dan kosong. Hampir tidak ada yang lain kecuali tungku pil. Di tengah ruangan batu, ada tungku alkimia besar, yang tingginya setidaknya 100 meter. Namun, tungku alkimia ini telah terkorosi seluruhnya. Ada bintik-bintik karat di atasnya dan tidak ada spiritualitas sama sekali. Itu seperti sepotong besi tua. Lu Ming mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun. Apakah ini istana Yan Eliksir yang agung? Namun, tidak ada apa-apa di sini, apalagi warisan apapun. Lu Ming bergumam dengan suara rendah,
merasa sedikit kecewa. Bas! Tiba-tiba terdengar suara mendengung. Lu Ming terkejut. Dia mundur dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Bas! Suara mendengung lainnya menarik perhatian Lu Ming. Dia melihat ke tungku alkimia yang berkarat. Suara itu berasal dari tungku alkimia. Kemudian, suara tungku bergetar menjadi semakin nyaring. Kaca, Lu Ming melihat karat pada tungku alkimia telah retak dan terus berjatuhan. Cahaya merah memenuhi udara. Selain itu, ada garis pola pada tungku pil yang sangat menakjubkan. Baunya enak sekali. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia bisa mencium aroma obat kuat yang berasal dari tungku alkimia. Guncangan tungku obat mujarab menjadi semakin intens. Karat di permukaan tungku obat mujarab jatuh berkeping-keping. Pada akhirnya, tungku obat mujarab merah muncul di depan Lu Ming. Itu bersinar dengan cahaya yang sangat indah, seperti cahaya surgawi. Bas! Pada akhirnya, tungku pil berguncang dan naik ke udara, bertujuan untuk menekan Lu Ming. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah saat dia mencoba menghindar dengan kecepatan tinggi. Namun, kekuatan mengerikan muncul dari kuali. Lingkungan sekitar Lu Ming sepertinya terkurung. Dia tidak bisa bergerak meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sarangnya, aku tidak akan dihancurkan sampai mati oleh tungku alkimia ini, kan? Itu akan menjadi ketidakadilan yang besar. Pikiran ini terlintas di benak Lu Ming. Kemudian, tungku ramuan besar itu runtuh menimpa kepalanya.